Halo guys, balik lagi semua Logi ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Merat Elfek chapter 5839. Di sini diceritakan pertempuran antara dewa spiritual raksasa menyebabkan darahnya mendidih saat yang akhirnya berhasil menekan keinginannya untuk campur tangan. Dia masih memiliki kesadaran sendiri meskipun dia telah menembus ke Orde ke-9 dan kekuatan pribadinya telah mencapai puncak. Martial Dao di depan raksasa seperti dewa spiritual raksasa itu masih belum cukup. Jika dia dengan gegabah ikut campur, dia hanya akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Terlebih lagi jika dia benar panggung untuk dia tampil seharusnya sudah disiapkan di Noretun Pass. Karena itu Yang memutuskan untuk tidak ikut campur dalam pertempuran antara keempat dewa spiritual raksasa ini untuk saat ini. Menggenggam kedua tangannya, Yang menangkupkan mulutnya yang berteriak, "Ada AR, semoga berhasil." Suaranya bergema seperti auman naga menyebar ke segala arah. Ada yang sedang bertarung melawan musuh yang kuat, mau tidak mau menoleh untuk melihat ke arah suara, tapi dia lengah oleh pukulan lawannya dan terhuyung-huyung. Marah Adam mensampaikan dirinya dan membungkuk meraih pinggang lawannya dan membenturkan siku ke lututnya, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Dia kemudian menaiki dewa spiritual raksasa tinta dan menghujani tinjunya masing-masing menyerang seperti petir, menyebabkan kelopak mata yang berkedut. Yang terbaik adalah tidak mengganggu mereka. Menarik kembali auranya, dia bergegas menuju gerbang domain yang menuju ke Noretun Pass. Gerbang domain dijaga oleh para masyarakat klan tinta dan sepanjang tahun. Di satu sisi mereka mengendalikan gerbang domain itu sendiri, tetapi di sisi lain mereka juga mengawasi pertempuran antara dewa spiritual raksasa. Ketika mereka mendengar suara Yangke, mereka segera berbalik dan bergegas kembali ke gerbang domain. Segera berita kemunculan Yangke di wilayah spesial dilaporkan ke Monai dan Mayu. Kedua raja klan tinta saling memandang dengan ekspresi serius. Orang ini benar-benar datang meskipun dia telah tumbuh dari Orde ke-8 ke Orde ke-9. Jika dia benar-benar berani muncul dari gerbang domain kali ini, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menangkapnya. Pengaturan untuk berurusan dengan Yangke sudah diatur pada saat ini. Monai memberi perintah dan banyak masyarakat klan tinta mulai bergerak. Setelah melintasi wilayah spesial, Yangke tiba di gerbang domain dan mengarahkan Noretun Pass. Melihat ke atas sejenak, dia melangkah masuk tanpa henti. Pada saat berikutnya, prinsip beruang melilit tubuhnya dan perasaan samar terbalik, menyebabkan penglihatannya kabur saat dia muncul di depan Noretun Pass. Dalam sekejap ilusi dan aura kuat menguncinya dari segala arah. Dua di antaranya sangat menonjol. Sudut mulut Yangke melengkung menjadi senyuman saat dia melihat sekeliling dengan hati-hati menilai Moyu dan Monaye, dua royal laut dalam tinta. Suasana hatinya agak halus. Di masa lalu dia datang ke Noretun Pass untuk menimbulkan masalah beberapa kali. Tetapi setiap kali dia melakukannya, dia berhati-hati dan sembunyi-sembunyi, berusaha sebaik mungkin untuk tidak ketahuan. Tapi sekarang dia memiliki modal untuk secara terbuka memasuki gerbang domain Noretun Pass. Klan tinta tidak langsung menyerangnya karena tidak ada gunanya. Di belakang Yangke adalah gerbang domain, memungkinkannya untuk melarikan diri ke wilayah spesial kapan saja. Bahkan jika klan tinta mengumpulkan banyak master, mereka tidak akan bisa menjatuhkannya dalam sekejap. Karena itu dalam rencana ini penampilan Yangke bukanlah waktu terbaik untuk bertindak, dan setiap masa klan tinta dengan sabar menunggu. Situasinya tegang dan suasananya dingin dan membunuh. Ekspresi Monai sangat serius meskipun dia telah mengonfirmasi melalui berbagai laporan yang dia terima bahwa orang yang muncul di domain 5 dan domain besar lainnya adalah Yangke. Dia belum melihatnya dengan matanya sendiri. Jika dia masih menyimpan harapan bahwa informasi yang dia terima dari garis depan salah, baru sekarang dia melihat diri sejati Yangke, harapannya putus. Orang ini benar-benar kembali sebagai seorang yang hampir mati di tangan Yangke. Monai memiliki ketakutan yang lebih dalam terhadap Yangke daripada orang lain. Itu saja, di tengah konfrontasi ini Yangke tiba-tiba tertawa. Dia mengira saat dia muncul, dia akan dikepung oleh Tuan Klan Tinta, tapi dia tidak berharap orang-orang ini begitu sabar. Namun dia juga tahu mengapa Klan Tinta tidak mengambil tindakan. Gerbang domain ada di belakangnya. Jadi jika Klan Tinta benar-benar mengambil tindakan, dia bisa mundur kapan saja. Penghinaan dalam senyumannya membuat marah banyak masyarakat Klan Tinta, menyebabkan sebagian besar perhatian mereka pada Yangke menjadi gelisah. Sejak Klan Tinta menginvasi 3000 dunia, ras manusia selalu dirugikan. Tidak ada manusia yang paham bertindak begitu arogan di markas Klan Tinta, membuat mereka merasa sangat terhina. Mulai dengan dingin mengendus Yangke, "Kamu berani?" Yangke menatapnya dari atas ke bawah, seolah ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, tetapi dia tidak menjawab. "Kamu cukup beruntung."
Monai mengerutkan kening dan dengan cepat mengerti apa yang dimaksud Yangke. Ketika tunggal alam semesta ditutup hari itu, Monai hampir berpikir dia akan mati. Pada saat itu dia belum sepenuhnya pulih dari luka beratnya. Jadi jika Yangke kembali bersamanya di pintu masuk pada saat itu, dia pasti bukan lawan Yangke dan pasti akan dipukuli sampai mati. Bagi Yangke untuk dapat berdiri di sini dalam keadaan utuh benar-benar merupakan keberuntungan. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Yangke dan bagaimana dia baru kembali setelah bertahun-tahun. Tidak peduli apa, dia masih berhasil bertahan di bawah Yangke. Keberuntunganmu juga tidak buruk, Monai menjawab dengan acuh tak acuh. Dia telah mempelajari pertumbuhan Yangke dan menemukan bahwa orang ini kemungkinan besar adalah orang yang disebut dengan beruntung dari ras manusia. Dia telah berkultivasi dan memiliki banyak peluang di sepanjang jalan, jika tidak dia tidak akan bisa tumbuh di kondisinya saat ini. Yangke menjadi keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Mengatakan demikian, dia tidak lagi memperhatikan dan menoleh untuk melihat sekeliling mengejek apa, semua orang telah menungguku. Sekarang aku di sini, apakah kamu tidak akan menyerang? Serang pantatmu, Monai mengutuk dalam hatinya. Jika kamu punya nyali, ambil beberapa langkah ke depan. Dalam rencana ini, mereka harus menemukan cara untuk menjauhkan Yangke dari gerbang domain agar rencana itu tidak dilaksanakan dengan sempurna. Kalau tidak, selama Yangke tidak ingin bertarung dengan mereka, semua usahanya akan sia-sia. Aku mengerti, Yangke menambahkan. Apakah kamu takut aku akan melarikan diri? Mengatakan demikian, Yangke tiba-tiba melambaikan tangannya menyebabkan prinsip beruang melonjak dan gerbang domain di belakangnya beriak. Sekarang setelah itu gerbang domain mulai mengarah seperti danau di tengah musim dingin. Dalam sekejap mata, gerbang domain yang telah terus berputar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya benar-benar membeku, dan permukaan gerbang domain mulai memiliki riak seperti bola es. Monai dan Bayu keduanya menatap dengan mata terbuka lebar, sementara kelompok pesuruh menatap kaget. Apa yang dilakukan pria ini? Bagaimana dengan ini? Yangke tersenyum main-main pada kelompok Master Klan Tinta. Serang, teriak Monai. Meskipun tindakan Yangke sulit untuk dipahami, mengambil inisiatif untuk memotong retretnya sendiri agak terlalu ceroboh. Rencana awalnya adalah untuk menarik Yangke dari gerbang domain sehingga dia tidak bisa muncul kapan saja. Tetapi sekarang setelah mengkhawatirkan ini tidak ada lagi, bagaimana mungkin Monai ragu? Yangke mengambil inisiatif untuk menyerahkan kesempatan itu, jadi Monai tidak akan mengecewakannya. Saat teriakan itu terdengar, aura yang kuat meledak dari segala arah. Hampir 20 sosok bergegas ke arahnya, masing-masing dari mereka adalah pesuruh laut. Namun ini tidak semua, masih ada 12 pesuruh laut, masing-masing memegang hiasan arei mereka sendiri. Saat mereka dengan cepat mengepung Yangke dari luar, ingin membuat arei penguncian bumi penyegelan surga. Begitu mereka melakukannya, mereka akan dapat menutup seluruh ruang ini, membuat Yangke mustahil untuk melarikan diri. Monai dan Bayu juga menyerang pada saat yang sama melawan musuh besar seperti Yangke. Kedua laut tidak menunjukkan belas kasihan dan segera habis-habisan. Dalam sekejap mata, kekuatan tinta melonjak saat serangkaian teknik rahasia hitam pekat terbang menuju Yangke. Raungan naga yang